pikirkan waktu itu bagaimana caranya supaya insya Allah manusia-manusia ini, umat Islam ini menjadi soleh untuk masa akan datang. Jadi dengan cara bermain ini, anak-anak kita tuntut menapaki tangga-tangga menjadi tingkat yang kesolehan ini. Insya Allah Ta'ala. Diciptakan oleh Bapak Ustadz Saiful Anwar Nasution. Kemudian kalau permainan multiplayer yang bisa kita download di Play Store itu, bagaimana ceritanya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mari sama-sama kembali kita memberikan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman, kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat bertemu kembali pada program podcast Muhammadiyah Sumut Channel yang dipancar luaskan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Singa Maharaja 136 Medan. Atas nama Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah yang memproduksi acara ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada sahabat dakwah Muhammadiyah yang telah mensupport dan beri dukungan, yang sudah mensubscribe, like, dan men-share program-program ini sehingga dapat menjangkau masyarakat secara luas. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, persoalan dunia pendidikan seperti tidak pernah berakhir untuk kita bicarakan. Masalah kualitas, masalah regulasi, dan lain sebagainya. Upaya-upaya dilakukan masyarakat, terutama warga Perserikatan Muhammadiyah, terus dilakukan agar bagaimana dunia pendidikan kita dapat menjadi lebih baik. Hari ini, sahabat dakwah Muhammadiyah, kami kedatangan seorang tamu, tokoh perserikatan yang jauh nun dari sana, Pantai Barat, Meniling Natal, berjarak sekitar 4 jam dari kota Penyambungan. Dari sana ada seorang tokoh Muhammadiyah senior yang awal-awalnya pendiri Muhammadiyah sana, yakni Al-Ustadz Saiful Anwar Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa hari di Medan? Sudah 3 hari. 3 hari ya. Mudah-mudahan Ustadz dapat menikmati suasana Medan yang kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, dan dapat kembali ke Natal dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustadz Saiful Anwar Nasution berusia 74 tahun dengan 2 orang putra, dengan 3 orang cucu, sekarang masih menjadi seorang tokoh, pembimbing, melakukan pencerahan-pencerahan kepada warga perserikatan di kawasan Pantai Barat, mulai dari Sinunukan, Linggawayu, Natal, dan Batahan. Tapi hari ini beliau bukan berdakwah ke Medan, tapi beliau melakukan diskusi dengan pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, kemudian dengan kami di Majelis Pustaka dan Informasi terkait dengan modul sebuah aplikasi dengan nama Tangga Anak Soleh. Tangga Anak Soleh atau TAS. Aplikasi ini adalah aplikasi bermain dunia pendidikan yang mengutamakan bagaimana membina akhlak, akidah, dan ketauhidan anak-anak kita dengan cara bermain seperti anak ular tangga. Nanti di sana ada modul untuk single player, itu untuk kebutuhan anak SD, kemudian ada kebutuhan yang namanya multiplayer untuk kebutuhan anak-anak SMP dan SMA. Ustadz, kami mau mendapat penjelasan dulu. Sejak kapan Ustadz membangun, berkemauan, beriktikat untuk mengembangkan aplikasi bermain Tangga Anak Soleh ini? Alhamdulillah mulai tahun 2000. Ya. Berarti sudah 24 tahun ya? Sudah 24 tahun. Ya. Alhamdulillah. Pada waktu itu masih manual. Masih manual. Yaitu bermain melalui alat bermain seperti catur. Ya. Diletakkan di atas meja. Ya, kayak permainan ular tangga itu ya? Seperti permainan halma lah. Halma, Halma yang dekat. Dasar itu kita ciptakan
Nah, kenapa terpikir untuk bikin tangga anak soleh ini? Iya, betul. Apa dasarnya udah Ustadz berpikir? Pemikiran kita pada waktu itu, karena sekitar atau menjelang tahun 2000 itu, sudah didengung-dengungkan oleh koran, Mas Pejala di nasional kita ini, di Indonesia. Pada waktu itu, media sosial seperti sekarang belum ada, masih jauh lagi kan. Iya. Jadi sudah didengungkan pada waktu itu, kita akan kedatangan namanya era globalisasi. Iya. Maka di era globalisasi itu ya saingan, pertarungan, apalagi dalam pertarungan dakwah itu saya perkirakan waktu itu sudah lebih harus meningkat dari masa-masa yang lalu. Iya. Jadi begitu juga di pendidikan. Iya. Maka saya berpikir sebagai seorang dai yang dibina di Muhammadiyah, mulai dari Kauman Muhammadiyah Parangpanjang sampai di UMSU pun saya jurusan dakwah. Jadi dari segi itu barangkali Allah memberikan kepada pemikiran saya agak lebih fokus kepada bidang dakwah ini. Maka terpikirlah sama saya bahwa dakwah secara umum, judul kependidikan Islam secara umum di sekolah perlu ditingkatkan. Artinya pendidikan yang sifatnya formal di sekolah perlu dibantu dengan pendidikan di keluarga. Begitu juga dakwah dari podium perlu juga dibantu. Jadi saya pikir-pikir bagaimana caranya. Inilah teringatlah bahwa manusia ini ada nalurinya suka bermain. Nalurinya suka bermain. Kalau begitu ya saya cobalah menggores-goreskan pena. Dapatlah apanya tadi kira-kira bentuknya tadi. Konsep bermain ular tangga tadi. Ular tangga tadi. Tangga anak soleh tadi. Iya, jadi saya rancanglah 4 orang bermain. Dan diberi namanya tangga anak soleh. Dasar tangga anak soleh ini karena di dalam surat An-Naml ayat 19 Nabi Sulaiman begitu kayanya dia, begitu anak orang kaya, suami orang kaya, raja, nabi lagi merindukan soleh. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Ya Allah, berilah aku dengan rahmatmu masuk dalam golongan hamba yang soleh. Berarti soleh itu tingkat tertinggi di sisi Allah. Nah, inilah yang saya pikirkan waktu itu, bagaimana caranya supaya insya Allah manusia-manusia ini, umat Islam ini menjadi soleh untuk masa akan datang. Jadi dengan cara bermain ini, anak-anak kita tuntut menapaki tangga-tangga menjadi tingkat yang kesolehan itu. Insya Allah Ta'ala. Jadi tangga artinya jenjang kan? Jenjang proses untuk bisa bertakwa. Untuk bisa sampai kepada soleh. Soleh. Tapi dalam proses bermain itu, game itu ada proses-proses. Ada proses. Kadang-kadang dia mulus mendapatkan kesolehan itu. Tapi kadang-kadang tergelincir dengan dosa. Ada yang berhasil mendapatkan pahala. Tapi ada tergelincir dengan dosa. Inilah permainan yang Bapak mainkan ini ya. Karena memang begitulah kehidupan manusia ini kan. Nah, khususnya kita umat Islam, ya kadang-kadang kita memang bertekad untuk membuat kebaikan, tiba-tiba karena nafsu, karena setan, tergelincir seperti yang Bapak bilang tadi, ke dosa. Nah, jadi itulah, maka kembali kepada yaitu apa yang dipelajari di sekolah dulu, di pesantren. Dosa itu ada 3 tingkatan. Dosa kecil, tapi kata Imam Ghazali tidak boleh dibilang kecil. Dosa gitu aja. Nah, baru dosa besar, kemudian yang di atasnya dosa paling besar. Itu syirik gitu ya? Dosa paling besar itulah syirik. Itulah. Kemudian pahala ada 4 tingkatan. Pahala kecil, tapi tidak boleh kecil. Pahala begitu saja. Disingkat dengan huruf P. Pahala. Huruf besar, pahala. Kemudian di atasnya pahala besar. Di atasnya ada pahala yang paling besar. Pahala besar istimewa kita buat namanya. PBI. Pahala besar istimewa. Yang amalnya hanya 1, yaitu syahid. Tapi dia di antara yang 3 ini masih ada 1 lagi pahala besar yang namanya pahala besar
kuadrat. Oh. PB2 ya? PB2. Ini apa ini Ustaz? PB2 ini apa ini? Ini khusus amalnya hanya tobat nasuha. Oh. Jadi kalau seseorang melakukan tobat nasuha, maka gugurlah dosa-dosa. Habis dosa-dosanya. Habis dosa-dosanya. Ya. Dan berganti dengan pahala besar. Yukafiru ankum sayiatikum. Dan semua itu disimulasikan dalam untuk permainan-permainan disimulasikan. itu. Sehingga anak-anak kita asik ya, asik. Ketika dia mendapatkan pahala besar, ada dasar-dasar hadisnya, ada dasar-dasar ayat-ayatnya. Betul. Nah, dengan cara bermain itu, kita mendidik anak-anak untuk paham ya, kenapa pahala ini dapat, kenapa dosa ini dapat. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita sedikit sudah mendengarkan beberapa alasan, beberapa kenapa ide Bapak Saiful Anwar Nasution ini melahirkan program bermain tangga anak soleh. Ini adalah media pendidikan dalam membangun akidah, akhlak, dan tauhid anak-anak kita. Beliau berharap program ini, aplikasi ini dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan baik di sekolah formal maupun di sekolah non formal seperti di rumah tangga. Ustaz Saiful, Ustaz dulu kabarnya dari ini ya, dari alumni Padang Panjang. Padang Panjang, Kualitul Mubalighin. Tahun berapa itu Ustaz? Tamat 1971. 71 tamat. Kemudian kuliah? Kuliah ke UMSU. Oh, ke UMSU. Beliau ternyata adalah pernah kuliah di UMSU tahun 72. Pertama UMSU lahir. Pertama lagi UMSU lahir. Masih di mana? Enggak, maksudnya sebelum 72 UMSU belum UMSU namanya IAIM. Oh, IAIM. Institut Agama Islam Muhammadiyah. Itu siapa pimpinan anunya waktu Pada waktu itu Buya Ustaz Ibrahim. Pak Ustaz Ibrahim. Pak Latif Rusdi. Pak Ende Pane. Wah, itu mujahid. Dosen-dosennya itulah Pak Benyamin Lubis. Pak Benyamin Lubis. Iya. Selesai Ustaz. Sampai semester 6 cuma. Berapa semester lagi? Harusnya 2 lagi udah tamat ya. Tapi belum ada pula memang waktu itu doktoral. Oh, belum ada. Baru sarjana muda. Iya, sarjana muda. Sarjana mudanya dapat ya? Enggak juga saya dapat. Kemudian pulang kembali ke Natal. Pulang kampung. Kenapa pulang? Bangun sekolah. Kenapa pulang? Ya, panggilan. Dasarnya memang pulang kampung. Tapi sampai di sana ditahan oleh warga yang ingin Muhammadiyah. Itu. Belum ada Muhammadiyah. Tapi mereka sudah berpikir, oh, waktu itu belum ada Muhammadiyah. Belum ada Muhammadiyah. Oh. Nah, itu yang tertarik saya itu. Nah, jadi Ustadz ditahan warga di sana untuk tidak kembali ke Medan. Sebetulnya untuk mendirikan Muhammadiyah di sana. Tapi sekaligus mereka dirikan sekolah. Oh, di Natal ini. tentu terikat lagi. Jadi tahun berapa itu Muhammadiyah lahir di Natal? Di Linggabayunya ini. Oh, di Linggabayu. Iya, 1975. 75. Kalau di Natal? Di Natal. Setelah itu. Di Natal sebetulnya Muhammadiyah itu sudah lama, bahkan 1939 sudah diadakan konferensi seluruh tapanuli di Natal. Oh, di Natal, zaman Pak Muin Tanjung ya? Betul. Haji Muin Tanjung ya? Ayahnya Faisal Tanjung ya? Faisal Tanjung. Tetapi vakum, maka bangkitlah Muhammadiyah itu kembali tahun 1988. Oh iya. Situ bangkitnya kembali. Lebih dahulu Linggabayu. Jadi sekarang berarti di 4 kecamatan itu, Nusi Nunukan, Linggabayu, Batahan, dan Natal sudah ada berdiri Muhammadiyah. Sudah ada. Gimana perkembangan Muhammadiyah di sana? Perkembangan Muhammadiyah di sana alhamdulillah menggembirakan. Teristimewa Batahan. Iya. Kenapa? Batahan banyak orang kaya ya? Oh, Batahan orang kaya. Banyak sawit. Banyak sawit. Ya. Kemudian SDM-nya pun mudah-mudahan mumpuni ya SDM-nya ya. Apa aja aset Muhammadiyah yang besar di sana? Oh, punya kebun sawit. Oh, ada kebun sawit. Kabarnya sekitar 20 hektar atau berapa itu? Kebun sawit perserikatan. Iya, perserikatan. Jadi dari kebun sawit bisa membiayai gerakan amal usaha. Di samping persen-persen Muhammadiyah pun orang kaya. Kaya, alhamdulillah. Jadi dakwah Muhammadiyah cukup menggembirakan. Menggembirakan, kalau Batahan menggembirakan. Oke, kita kembali ke cerita tentang tangga anak soleh. Awalnya kan Ustadz membangun program tangga anak soleh ini kan masih manual. Iya, manual. Ada selembaran kertas, kemudian ada kartu-kartu dan lain sebagainya. Tapi kemudian Ustadz beralih ke tangga anak soleh yang digital. Iya. Ini bagaimana? Kenapa Ustadz mengalih ke digital? Oh, jadi Pak. Sebelum itu barangkali ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Waktu saya mula-mula merancang tadi. Sudah terlihatlah bisa digunakan secara sangat sederhana. Saya bawa langsung ke rumah Profesor Haji M. Yakub, guru besar Unimed Medan. Yakub Matondang? Iya, Unimed Medan. Unimed. M. Yakub. It's me. Iya. Maka sebagai profesor
mereka itu alhamdulillah waktu itu sangat menyambut. Sempat mereka berkata secara begitu spontan, ini bukan kepunyaan Indonesia nih, ini milik dunia gitu. Terasalah saya. Tersanjung lah. Tersanjung dan datanglah motivasi yang kuat. Itulah saya bangun. Untuk melanjutkannya ya. Ya, itulah. Jadi pertanyaan Bapak tadi, sampailah tahun 2006, saya bawa ke Jakarta. Jakarta pun disambut baik oleh Masjid Al-Azhar sama Masjid Istiqlal. Oleh pimpinan Al-Azhar sama pimpinan Istiqlal menyambut baik. Bertambah semangat saya. Maka berjumpalah saya di sana seorang pemuda, yaitu pernah menjadi ketua PII Sumatera Utara dulu, di zaman Rizal Nurdin. Beliau mintalah sama saya untuk beliau yang mengembangkannya. Saya siapa kasih. itu? Siapa nama Ustaz? Namanya Rinaldi. Rinaldi. Itulah. Dia kembangkannya lah. Sampai tahun 2016. 2006 sampai 2016, sampai 10 tahun ya, untuk mulai mengembangkan itu. Dikembangkannya secara luas, alhamdulillah. Di saat itulah saya dapat undangan dari Menpora, Pak Adi Aksa Daud. Adi Aksa Daud, ya. Maka disosialisasikan di televisi TVRI. Itu tanggal 20 Oktober 2008. Modul bermain ini ya. Iya. Selanjutnya 2007, 2008, 2017 ya, 2018. Saya upayakanlah tadi ke digital. Sahabat dakwah Muhammadiyah cukup panjang lebar beliau menjelaskan bagaimana spirit yang mereka bangun untuk membangun aplikasi game bermain, media pendidikan ini mendapat penghargaan dari banyak pihak. Di Jakarta juga demikian. Kemudian mulai 2006 sampai 2016 dikembangkan dari manual menjadi yang digital. Baik, seperti apa kelanjutan dari program ini akan kita lanjutkan pada segmen kedua. Jangan kemana-mana. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, akan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Saiful Anwar Nasution, penduduk asli dan tokoh masyarakat, tokoh perserikatan di Mendeling Natal, Pantai Barat, Sumatera Utara. Sahabat dakwah, tadi sudah dijelaskan bagaimana modul bermain atau media pendidikan akidah, akhlak, dan tauhid untuk mendidik anak-anak kita di lembaga pendidikan baik formal maupun tidak formal. Dari aplikasi konvensional atau aplikasi manual 10 tahun mengembangkan itu bersama pihak lain untuk menjadikan format ini format digital sehingga bisa dilakukan untuk mengikuti perkembangan digitalisasi yang sedang berkembang di dunia saat ini. Sahabat dakwah, bila Anda dapat melihat dari kamera handphone saya, ini adalah bagian dari modul bermain tangga anak soleh lewat share aid ya Ustaz, untuk single player kebutuhan anak-anak TK dan SD. Tapi Anda juga bisa menggunakan tangga anak soleh ini, mendownloadnya lewat Play Store. Di sana akan ada satu aplikasi untuk kebutuhan anak-anak SMP dan anak-anak SMA. Silakan Anda coba download, nanti akan Anda cari teman bermain di sana. Mudah-mudahan akan memberikan keasikan sendiri, bermain sekalian mendidik akidah, akhlak, dan tauhid anak-anak kita. Ustadz, bisa nggak digambarkan seperti apa permainan tangga anak-anak soleh ini jika nanti sahabat dakwah Muhammadiyah ingin memainkannya? Kalau yang dalam bentuk single player, yang untuk anak TK SD, dari segi tujuan kita kepada mereka baru bersifat pendekatan, pendekatan untuk mengenalkan agama itu, mengenalkan agama. Belum lagi bersifat sampai kepada ilmunya itu, pendekatan. Cara bermainnya, anggota bermain itu 4 orang, maka single player masih tidak jauh berubah dari manual.
Yaitu ada gambar kira-kira skema mata angin, utara, selatan, timur, barat. Barat. Kemudian di tengah-tengah ada dibuat istilah pintu surga. Bukan surga ya, pintu surga itu kata kiasan. Kata kiasan seperti nama masjid kan biasa Babul Jannah katanya. Nah, kita pun begitu, pintu surga. Kemudian di ujung dari garis mata angin tadi ada pula lingkaran yang menggambarkan api di sana. Yang dengan istilah pintu neraka. Neraka. Di antara pintu surga dan pintu neraka ada di sana istilah terminal. Dari terminal inilah masing-masing yang 4 orang ini bermain. Maka dari terminal ke pintu surga itu melalui pahala besar dan pahala besar kuadrat. Kalau ke pintu neraka ke bawah, arah ke bawah, yang berwarna merah hitam itu mendapat nilai dosa besar, dosa paling besar. Itu. Jadi berlombalah yang 4 orang ini, mencari poin pahala. Itu. Setiap hasil apakah pahala besar, pahala kecil, itu ada ayat dibantu oleh ayat-ayat ya. Betul. Ada dalilnya. Contohnya Ustaz, contohnya dia nanti di kliknya satu titik di sana. Kemudian keluarlah urut potongan PB pahala besar. Sekaligus terdengarlah suara ayat. Sekaligus itu serentak dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu. Kemudian dilihatlah di sana apa maksudnya di sana. Mafhum daripada itu berbakti kepada ayah dan ibu. Itulah pahala besar. Itulah pahala besar. Kebalikannya mungkin juga nanti dapat DB. Dosa besar. Durhaka kepada ibu dan bapak. Dalilnya yang itu juga. Kalau tentang yang ini ya, tentang tentang berbakti kepada ibu bapak ini. Kalau di tingkatan pahala besar apalagi? Pahala besar. Kemudian kalau pahala besar kuadrat itu amalnya tobat nasuha. Jadi orang yang mencapai tobat nasuha, berarti dia dosa-dosa lain berguguran. Kafiru angkum sayiatikum. Dihapuskan dosa-dosa. Kemudian diganti dengan pahala. Ada satu lagi pahala besar istimewa, yaitu syahid. Ini sahabat dakwah Muhammadiyah, gambaran dari aplikasi game tangga anak soleh yang diciptakan oleh Bapak Ustadz Saiful Anwar Nasution. Kemudian kalau permainan multiplayer yang bisa kita download di Play Store itu bagaimana ceritanya Ustaz? Kalau multiplayer itu, kalau cara kerja bermain itu hampir sama. Cuma bedanya kalau multiplayer sudah bisa online kemana-mana, sudah bisa teman kita bermain di Jakarta dan di mana-mana sudah bisa. Itu kalau kemudian bisa diklik di dapat di Play Store. Ustadz, ini kan Ustadz pada awalnya tadi mengatakan ini adalah merupakan kerja ibadah. Bagaimana membangun keluarga Muslim itu, anak-anak muda kita, kita mempunyai akidah, akhlak dan tauhid yang lebih baik dengan cara bermain. Jadi tidak hanya kuliah dalam podium, tapi ada satu modul-modul yang membantu proses pendidikan anak-anak itu. Ustadz, ini kerja ibadah atau ada nilai komersialnya, Ustadz? Kalau di tingkat manual dulu, itu lebih cenderung barangkali 80% nilai ibadah. Yang 20% itu hanya untuk ongkos jalan gitu. Yang manual dulu? Manual. Kemudian meningkat kepada digital, single player. Sudah ada terpikir, perlulah kalau ada dapat di sini, nilai materialnya ini digunakan
insya Allah untuk organisasi. Ya. Apalagi seperti ya saya berangkat dari Pantai Barat sana, ada suatu cabang di sana yang masih prihatin pengembangan pendidikannya. Untuk itu rencananya semua saya. Cuman seperti apa perkembangannya sudah saat ini? Aplikasi ini sudah sampai masuk ke Play Store, kemudian seperti apa sekarang masyarakat sudah menerimanya? Jadi multiplier ini sebetulnya belum lagi diketahui masyarakat secara umum. Baru ke PW ini baru saya sampaikan kepada Ibu Aisyah. Belum lagi dikenal oleh masyarakat. Jadi cita-cita atau keinginan sebagai ownernya atau sebagai penciptanya, tangan sholat kita ini bisa digunakan untuk khususnya di organisasi, umumnya untuk dunia. Ini rencana kita. Jadi kalau sempat untuk dunia, tentu perakitannya sudah harus lebih tinggi. Mungkin kita rakit nanti ya minimal di Pulau Jawa. Bahkan kalau yang lebih hebat, yang lebih bagus menurut kata kawan-kawan yang ahli, itu di luar negeri, seperti di Korea atau di Iran. Itu rencana cita-cita kita. Tapi untuk sampai ke sana, kata orang Padang, SGTK, selero kadang tenaga kurang. Itu. Jadi itu maka teringat. Jadi rancak di Labuh. Itu makanya teringatlah ke PW. Di sini ada orang kaya-kaya. Ustadz, ingatnya program ini kan program besar ini, bukan menurut saya bukan main-main ini. Udah ada hakinya nih. Hakinya sudah ada. Udah ada ya? MUI-nya sudah ada. MUI gimana? MUI pusat. Oh, pusat. Pusat dalam bentuk apa? Dalam bentuk kata sambutan dari MUI pusat. Semacam rekomendasi gitu? Ya. Dari pusat Muhammadiyah pun, dari Resmi Muhammadiyah pun sudah ada. Tahun berapa hak paten ini, Ustadz? Siapkan? Sudah lama, Pak. Sesudah saya jumpa sama Profesor Yakub. Berarti waktu itu hak patennya itu masih manual ya? Manual. Setelah digital ini belum disambung. Tapi sudah pernah saya tanyakan ke Putri Hijau. Itu sudah cukup katanya. Sudah cukup itu, tidak perlu ditambah lagi katanya. Tidak perlu dirubah lagi katanya. Sahabat dakwah Muhammadiyah, nyatanya permainan game atau aplikasi pendidikan akidah, akhlak dan tauhid yang disiapkan oleh Ustadz Saiful Anwar Nasution untuk membangun kualitas beragama anak-anak kita ini sudah mendapat hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM. Waktu itu namanya belum Menkumham ya? HAM RI. Dan saya pikir ada sebuah kekuatan cukup besar bagi beliau untuk terus mendorong aplikasi ini bisa berkembang. Ustadz, tadi Ustadz sebelum bertemu dengan kami, bertemu dengan pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Kemudian Ustadz ada berharap agar aplikasi ini dapat menjadi perhatian dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, CQ, Majelis Pendidikan Islam dan pendidikan non formal Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini seperti apa ceritanya? Tadi pada dasarnya pimpinan wilayah Asia menyambut dengan baik, alhamdulillah. Tapi beliau itu akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan Muhammadiyah. Itulah secara singkatnya isi tadi. Kedepannya seperti apa nanti mendorong ini dengan Muhammadiyah Sumatera Utara? Apa rencananya Ustaz? Agar Muhammadiyah Sumatera Utara memberi perhatian untuk aplikasi atau modul yang Ustaz siapkan ini? Rencana saya yaitu membuat dulu surat permohonan. Surat permohonan untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah. Untuk harapan didukung oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, didukung moral dan material. Untuk mengembangkan luaskannya. Itu sampai ke tingkat yang kita rencanakan dari dunia. Insyaallah. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kita berharap aplikasi ini bisa memang dikelola dengan baik. Apalagi kalau misalnya pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara lewat majelisnya, Majelis Pendidikan dan Dasar Menengah itu boleh mengambil perhatian. Misalnya mengajak diskusi Ustadz Saiful Anwar untuk mempresentasikan barangkali di depan sejumlah majelis untuk bagaimana agar produk
anak bangsa, anak perserikatan yang sangat senior, umurnya 74 tahun, tapi punya semangat besar untuk dakwah yang non formal ini. Karena dakwah beliau tidak hanya lewat podium, tapi lewat aplikasi-aplikasi. Itu menandakan bahwa dia adalah sebuah perserikatan yang berkemajuan. Mudah-mudahan apa yang beliau harapkan ini bisa disauti oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan tim lainnya agar dapat dikembangkan dan dapat dimasyarakatkan lebih luas lagi. Amin. Ustaz Saiful, apalagi harapan-harapan Ustaz mumpung di Medan ini? Harapan memang itu cuma yaitu dapat berjumpa dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Itu. Itu cuma. Ya. Baik Ustaz, sudah setengah jam pertemuan kita membahas tentang tanggaan amal soleh ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini mendapat perhatian dari pihak yang sangat berkompeten, yakni pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, dan harapan kita lagi anak-anak kita akan dapat tercerahkan, dan pada akhirnya pada Allah SWT kita berharap semoga program ini mendapat ridho dan hidayahnya. Amin. Terima kasih banyak Ustadz udah bertemu dengan kita di Medan. Terima kasih banyak. Demikianlah sahabat dakwah Muhammadiyah, perbincangan kita setengah jam dengan Ustadz Saiful Anwar Nasution, tokoh Muhammadiyah dari Natal, Mandeling Natal, Pantai Barat, Sumatera Utara. Semoga apa yang kami bincangkan ini dapat menjadi perhatian banyak pihak, dan harapan beliau program ini dapat berkembang menjadi lebih luas dan menjadi mencerahkan kepada banyak masyarakat. Akhirul kalam, kami tutup pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa bisyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.